Puji Tuhan Pak Nathan. Shalom, kita akan mulai ya Pak. Kita akan mulai nanti Pak Nathan doa pembukaan. Karena sudah waktunya. Siap. Ya. Silakan Pak Nathan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu, mengucap syukur Tuhan atas kasih setia. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami bangun dalam keadaan yang segar bugar, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami akan berkumpul dalam Zoom Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Layakan kami Tuhan, sehingga kami layak datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Ampuni kami bila kami bersalah Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan. Sucikan kami, dan untuk kami layak datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian lebih dari skalanya. Kita menyadari bahwa memang Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Baru terasa ketika kita menghadapi berbagai persoalan. Aba Bapa. Aba Bapa, kau segalanya bagi. Aba Bapa. Aba Bapa. Kau segalanya. Katakan Aba Bapa. Aba Bapa. Aba Bapa. Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segala. Lebih dari segala, ingin Kau Tuhan, mas berat dan beban, tiada arti. Ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan apa setia kepadamu, lebih dari segala. Lebih dari segala
Engkau Tuhan, memberikan permata tiada hati. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. Katakan, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh Tuhan. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, aku anakmu, sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Bersyukur buat rencanamu, tiada terduga, tiada terpikirkan. Hanya percaya saja Engkau sanggup memberi kekuatan dan penghiburan. Sebab hanya Kau pembela yang paling bijaksana, tak seperti pembela manusia. Sebab Kau Allah yang adil, yang tahu setiap isi hati. Lebih dari kami tahu apa isi hati sendiri. Sebab itu ku percayakan kasih-Mu. Engkau Bapa yang sungguh baik.
kasih sampai hari ini. Kau peliharakan bukan karena kekuatanku, bukan karena kami orang yang terlalu suci, tapi hanya Engkaulah yang mengasihi. Pagi ini kami bersyukur di hadapan-Mu, Tuhan. Dan intinya kasih setiamu yang kami ingat. Setiap kami bangun pagi adalah anugerah yang baru, Tuhan. Meskipun di sisi kanan kiri kami begitu banyak hal yang terjadi, tetapi Kaulah buat biji matamu rasa aman, rasa tentram, damai. Karena Kaulah Raja damai. Banyak orang ingin berseteru, banyak orang menginginkan perselisihan di seluruh dunia ini. Karena Raja mereka bukanlah Raja damai, tetapi kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus sebagai Raja damai. Terima kasih, biarlah damai ada dalam hati kami, damai yang menyatukan. Kami percaya berkat berlimpah, karena dalam persatuan ada berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mengingat beberapa peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mengerti bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk berbuat baik. Kesempatan untuk melakukan yang baik. Jikalau kita dikasih kesempatan bukan karena kita baik, karena mungkin Tuhan menginginkan kita cepat bertobat dan terus bertobat, supaya hidup kita diperbaharui, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mari setiap kita berdiri di hadapan Allah yang Maha Tahu. Kita memohon ampun atas setiap kesalahan dan kekurangan kita. Mungkin apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini atau ke depan adalah hasil daripada apa yang kita sudah taburkan beberapa lama ini. Dan kita merasa siapakah kita ini di hadapan Tuhan. Dan siapakah kita ini dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Kita penuh kelemahan dan kekurangan. Mari mohon ampun atas setiap kekurangan. Apa yang kita pikirkan, apa yang pernah kita katakan, semuanya akan dihakimi di hari akhir. Karena apapun yang kita lakukan akan dihakimi pada hari di mana Tuhan bertemu dengan kita. Terima kasih, ini adalah kesempatan yang baru Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Karena apapun itu Tuhan, apa yang kami tabur itu yang akan kami tuai. Yang terjadi hari ini adalah di mana sesuatu kami sudah taburkan masa lalu. Dan apa yang kami taburkan hari ini akan kami tuai pada hari-hari berikutnya Tuhan. Sungguh hidup ini harus dipertanggungjawabkan. Tuhan ampuni setiap kami Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan hidup ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari Pak Bu, silakan. Mari saudaraku, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami boleh bersyukur, boleh menikmati kasih setiamu, berkat-Mu, anugerah-Mu. Kami diberi kesempatan untuk hidup dan bernapas. Kami diberi kesempatan Tuhan untuk menikmati semua berkat yang Kau berikan bagi kami. Saatnya kami akan duduk diam di pagi hari ini menikmati semuanya Tuhan. Firman-Mu akan kami dengar-dengaran. Diberkati semuanya jemaat-Mu, umat-Mu. Jemaat S56. Semua pribadi lepas pribadi di jaringan Zoom ini. Berkati juga hamba-Nya Gembala dan hamba-Mu pribadi. Supaya bisa menyampaikan sabda-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi saudaraku. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Pemazmur berkata, pemazmur Daud di Mazmur Daud, Mazmur 55. Mazmur 55 ayat 7 dan 8. Demikian firman-Nya. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Amin. Puji nama Tuhan, sejauh itu kita dengarkan firman Tuhan. Kata pemazmur Daud, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Pagi hari ini saya kasih judul firman Tuhan, saat teduh, tenang di segala situasi. Tenang di segala situasi. Saudaraku, kita tahu ada banyak perkara di muka bumi ini yang sedang berjalan menuju kehancuran dan sudah berada di penghujung zaman. Ya, pesan firman Tuhan di Matius 24 ayat 3-14, kita nggak perlu takut dan kecut hati, karena memang Alkitab sudah menyatakan jauh-jauh sebelumnya. Ya, kita mungkin tahu situasi dan kondisi dunia saat ini. Peperangan antar negara, Rusia, Ukraina, wabah Omikron yang belumlah usai, segala macam sakit penyakit yang merasuki saudara-saudari kita, perekonomian dunia yang menggoncang, juga mempersulit rumah tangga. Konflik dunia dan juga konflik rumah tangga terjadi, mungkin banyak akibat
PHK, dan sebagainya. Ada juga bencana alam yang terjadi di muka bumi. Tingkat kejahatan juga semakin meningkat. Dan kehidupan kekristenan semakin hari semakin mengalami tekanan yang luar biasa. Hal ini mempertegas bahwa tidak ada satupun di muka bumi yang dapat memberikan jaminan bagi semua orang untuk hidup yang tenang. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya menghadapi situasi dan kondisi seperti ini? Kita harus ingat, ketenangan bukanlah sebuah keadaan, tetapi sebuah keputusan. Artinya, walaupun situasi kelihatan semakin sulit dan menakutkan, tetapi kita bisa membuat sebuah keputusan untuk tetap tenang dalam segala situasi dan kondisi, sesulit apapun, sesukar apapun. Kita punya alasan yang kuat untuk tetap berlaku tenang, apapun itu situasinya. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus selalu siap kapan saja. Pada saat kita berseru, berdoa, maka pertolongan akan datang tepat pada waktunya. Saudaraku, pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Mengapa kita harus bersikap tenang? Yesaya 30 ayat 15 mengatakan, dengan bertobat dan diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini, bertobat, berbalik kepada Tuhan. Ingat akan segala apapun yang dikatakan dalam firman-Nya. Kita diam dalam firman Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan, kita akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang, kita akan terus percaya. Disitulah terletak kekuatan kita. Itulah Yesaya 30:15 mengatakan demikian. Karena ketenangan itu akan mendatangkan kekuatan. Orang yang mampu bersikap tenang akan dapat menghadapi segala macam persoalan hidup, apapun itu yang menimpa kehidupan kita pribadi, kehidupan rumah tangga kita. Kita seringkali dikalahkan oleh masalah, persoalan, bukan karena kita terlalu lemah atau masalahnya terlalu berat, seperti kita menghadapi seorang yang besar seperti Goliat. Tetapi karena kita sering panik, gugup, cemas, khawatir, takut. Jadi seringkali kita menghadapi demikian. Harusnya kita bersikap tenang. Orang yang tidak bisa bersikap tenang cenderung selalu berpikiran negatif. Sehingga segala keputusannya yang diambilnya seringkali keliru. Makanya firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita hidup tenang. Kunci untuk mengalami ketenangan adalah tinggal diam dalam firman Tuhan. Duduk diam, dengar-dengaran firman Tuhan. Dekat Tuhan, selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Selalu berdoa, karena disitulah sumber kekuatan kita. 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan, 1 Petrus 4 ayat 7, Rasul Petrus menasihati kita, kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Menguasai diri, jadilah tenang, supaya kita berdoa. Terlebih dalam situasi kondisi kita saat ini. Siapapun kita, saudara kita, rekan kita, sahabat kita, berdoa supaya ada ketenangan. Orang yang tenang adalah orang yang tenang di dalam doa, bukan hanya menyampaikan apa yang ia mau kepada Tuhan, tetapi juga mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hanya dekat Allah saja, aku tenang,
daripadanya lah keselamatan. Mazmur 62 ayat 2. Jadi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita awali hidup ini, segala sesuatunya kita tenang, ada hati tenang, hati senang, maka segala sesuatunya kita akan mendapatkan sukacita dan kemenangan dari Tuhan. Mari Mazmur 62 ayat 2 tadi mengatakan, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Bapak Ibu Saudara, mari firman-Nya mengajak kita dekat firman Tuhan, dekat dengan Allah saja. Jangan jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan, maka hati kita akan mengalami kegoncangan dan ketidaktenangan. Mari siapapun saudara, pribadi lepas pribadi, yang mengalami masalah, mengalami sakit penyakit, kita awali dekat Allah saja, aku tenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari mau ditambahkan Pak Gembala. Terima kasih Pak Po, kita sudah diberkati ayat-ayat dan juga renungan yang indah sekali pada saat pagi ini. Saya diberkati dan dikuatkan kembali bahwa Amin. kita memang harus membawa ketenangan dimanapun karena dunia sedang bergoncang dan memang langit dan bumi akan bergoncang, tetapi hanya kasih setia Tuhan yang akan tinggal tetap. Terima kasih Pak Po untuk apa yang disampaikan pada hari ini. Mari saudara sekalian, kita akan mencari Tuhan terus, dekat Tuhan terus, karena disitulah ketenangan terjadi. Kalau kita mencari yang lain, maka rasanya kita akan terasa gerusu, kita bisa salah melakukan apa-apa, berkopoh-kopoh, nervous, dan sebagainya. Kita membutuhkan ketenangan. Di dalam ketenangan itu kita bisa pilih antara air dan bensin ketika ada kebakaran terjadi. Banyak sering kali ketika ada kebakaran, saya punya teman juga pernah dihadapkan seperti itu. Ketika kegugupan terjadi, maka bingung, berdiam diri saja, atau dia malah mengambil barang-barang yang bukannya mematikan api tak baik, tapi malah menyulut. Tapi dengan sikap teman saya itu, mengambil handuk, kemudian dia mencelupkan di air yang deras, kemudian langsung menutup kompor itu, nah akhirnya tidak terjadi kebakaran. Dan kita juga seperti itu. Mari kita menjadi orang-orang yang memang menenangkan, orang-orang yang menyejukkan sesuai dengan apa yang kita ikuti. Yesus adalah Raja Damai. Nah, untuk itulah kita ada di tempat ini untuk kiranya doa pagi kita, doa malam kita, persekutuan-persekutuan seperti ini adalah kita benar-benar ingin mencari Tuhan, bukan mencari yang lain. Kita ingin mencari kabar baik dan bukan mencari kabar yang bisa untuk menjadi bahan cerita kesana kemari, tetapi kita ingin supaya Tuhan saja yang berbicara atas hidup kita. Terima kasih untuk pelayanan Pak Nathan, pembukaan, dan juga Pak Po yang sudah memberikan renungan. Nanti malam kita akan kembali kepada Zoom di doa malam. Dan nanti secara spontan saya sudah sepakat dengan Pak Arief untuk kita mungkin duduk saja secara spontan. Dan kalaupun ada hal-hal yang disampaikan nanti untuk dijadwalkan akan disampaikan. Terakhir, nah untuk renungan, kalau tidak bisa gamblang seperti apa, seperti Pak Po lakukan tadi, ada cukup banyak renungan yang bertanggung jawab untuk kita sampaikan secara media. Karena ini kan direkod, yang nanti saya akan kirimkan satu aplikasi IRH, renungan harian dalam bentuk e-book atau dalam bentuk digital. Nah, di situ ada renungan pagi, siang, dan malam. Nanti teman-teman bisa ngambil dari situ saja dan cukup dibacakan, sudah sangat tanggung jawab, gitu ya. Saya ingin supaya di Zoom ini, karena ini begitu panjang, tidak tahu kapan kita bisa ini, semasa Zoom masih ada, kita bisa lakukan. Nah, kita membutuhkan teman-teman jemaat yang memang ikut ambil bagian. Saya pikir ini adalah pengembangan pemberdayaan jemaat, supaya mereka bisa melayani, seperti ini bisa kan, sampaikan renungan, dalam artian
membaca sebuah renungan dan kita semuanya diberkati. Mari nanti yang mendengarkan pengumuman himbauan saya ini supaya siap ya. Tetapi bukan berarti, waduh nanti saya ditunjuk, saya nggak usah ikut Zoom. Tidak. Karena kita akan melangkah lebih baik lagi. Puji Tuhan, kita akan membuka hari ini dengan satu doa kepada Tuhan. Tetapi ada satu lagu yang kita bisa naikkan, saya akan menyanyikan di sini kalau nggak terlalu hafal dengan istri. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Pasti tahu ya lagunya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat dan sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, hari yang baru, dan biarlah kami boleh menutup lembaran-lembaran kehidupan yang lama, meskipun apa yang sudah kami lakukan pada masa beberapa waktu yang lalu, tentunya akan kami tuai pada hari-hari ini, menabur angin akan menuai badai, dan itulah yang kami harus berhati-hati, apalagi di zaman-zaman medsos ini, apapun bisa terikot, apapun bisa di-screenshot, dan itu merupakan tanggung jawab. Kami hanya melakukan satu kali, tetapi ketika itu dikirimkan berulang-ulang, maka tanggung jawab kami akan semakin besar di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun atas setiap apapun yang sudah kami lakukan, dan biarlah hari-hari ini kami memiliki hidup yang bijaksana, menggunakan tubuh kami bukan untuk senjata kelaliman, tetapi menjadikan tubuh kami menjadi senjata kebenaran. Kiranya kebenaran semakin melekat dalam hati kami, sehingga hidup kami semakin bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Hari ini diberkati di dalam kuasa berkat, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus memberkati kita sekalian hari ini, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Saya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Hari ini adalah hari pagi, kita akan segera melakukan aktivitas. Tuhan memberkati, shalom semuanya, salam sehat, mensana in corpore sano. Ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, roh yang kuat, dan iman yang kuat. Tuhan berkati, shalom. Shalom.